Mari bangkit berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Jesus in this place? Come on everybody! Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah melalui video. Dan pagi ini kita akan bersama-sama lagi beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu kalau pagi ini kami boleh lagi beribadah bersama-sama melalui rekaman video, dan kami menyerahkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Engkau boleh menolong dan Roh Kudus memberikan pengertian dan penjelasan dan juga pengurapan bagi hamba-Mu, sehingga saat ini kami boleh bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, pada pagi ini saya mau mengangkat satu tema yang namanya pengorbanan. Ya. Korban itu adalah orang atau binatang dan lain sebagainya yang menjadi menderita. Pengorbanan adalah salah satu proses atau cara atau perbuatan mengorbankan. Masa perjanjian lama memang pengorbanan ini dilakukan oleh orang-orang yang berdosa dan mempersembahkan korban-korban berupa binatang untuk pengampunan dosa. Suatu ketika ada seorang anak laki-laki yang akan melamar. Dia diminta oleh mertuanya, yaitu anak perempuan yang akan dilamar itu 300 juta sebagai imbalan untuk ganti susu. Dan memang dia keberatan dengan hal itu karena memang kalau dilihat, kalau seorang anak mulai dari bayi sampai dewasa itu kira-kira menghabiskan berapa miliar gitu kan. Sehingga ibu ini minta sebagai ganti susu 300 juta. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang menggambarkan satu pengorbanan, yaitu dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan. Judul dari Alkitab saya dikatakan Yesus diurapi di Betania. Ayat 1, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah satu orang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Dalam pembacaan kita di Injil Yohanes pasal 12 ini, Maria mengorbankan setengah kati minyak narwastu. Ya. Minyak narwastu dalam bahasa Ibraninya adalah neret, bahasa Yunaninya nardos. Minyak harum untuk pengurapan raja. Biasanya minyak narwastu ini dipakai untuk mengurapi raja.
Itu bisa dilihat dalam Kidung Agung pasal 1 ayat 12 dan pasal 4 ayat 13. Harga 1 dinar upah 1 hari, ya. 1 dinar itu adalah upah 1 hari pekerja harian, atau sekitar kalau kita hitung 100.000 per hari. Kalau 300 dinar berarti totalnya adalah 30 juta. 1 kati itu kurang lebih adalah 3,75 kilo. Berarti yang diberikan sebagai pengorbanan daripada Maria ini luar biasa ya. 1,5 kilo lebih. Salah satu hal yang saya akan kupas yaitu pertama adalah dasar pengorbanan. Ya. Yang bagian A adalah menyadari akan anugerah Tuhan yang besar, yaitu ayat 7. Ya. Maka kata Yesus, biarkanlah ia melakukan hal ini untuk mengingat hari penguburanku. Ya. Jadi dasar pengorbanan adalah menyadari bahwa Tuhan memberikan anugerahnya yang begitu besar. Kita orang-orang percaya juga diberikan anugerah yang besar, yaitu pada saat kita diselamatkan, kita mengalami pengampunan dosa, dan kita ditebus olehnya sehingga kita tidak mendapatkan upah dosa, yaitu maut. Di sini pertama adalah menyadari akan anugerah Tuhan yang besar, yaitu pada saat kejadian di mana Lazarus dibangkitkan, yaitu pasal 11 ayat 1 sampai 44. Dan kebangkitan ini memang luar biasa dihadapi oleh keluarga Maria, Marta, ya. Dan Lazarus mengalami yang namanya dibangkitkan, yang sudah 4 hari dia mengalami kematian dan dibangkitkan oleh Yesus. Kesadaran inilah yang dibuat oleh keluarga mereka, yaitu Maria dan Marta, khususnya Maria, di mana menyadari anugerah besar yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada saat Lazarus dibangkitkan. Yang bagian kedua adalah perempuan yang berdosa yang diampuni. Perempuan yang berdosa yang diampuni dari Matius pasal 26. Matius 26 ayat 13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingatkan dia. Pada saat pengorbanan Maria yang mempersembahkan minyak narwastu ini, itu mengingatkan dia ya mengenai Injil. Setiap Injil diberitakan di seluruh dunia, maka orang selalu ingat akan hari pengorbanan di mana Maria memberikan minyak narwastu itu. Di mana sebelum 6 hari Paskah peristiwa itu terjadi. Dalam Lukas pasal 7 ayat 38, sambil menangis ia pergi di belakang Yesus dekat kakinya, ia membasahi kakinya itu dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya, kemudian ia mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi itu. Perempuan ini juga mengalami yang di mana dia diampuni dosanya. Perempuan yang banyak dosanya, akhirnya dia mempersembahkan minyak yang wangi itu, minyak narwastu, ya. Dan dia mengusap dengan rambutnya dan air matanya mengalir. Ya. Kesadaran inilah yang dibuat sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang bisa mengorbankan. Yang berikutnya adalah mengenai keselamatan. Dasar daripada pengorbanan ini adalah menyadari bahwa anugerah Tuhan itu sangat besar, yaitu mengenai keselamatan. Roma 3 ayat 23. Sebab semua orang yang telah berbuat dosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh kasih karunia kamu dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi orang bisa melakukan satu pengorbanan ini karena dia mengalami yang namanya keselamatan, di mana dosanya diampuni. Jadi dasar inilah yang membuat orang bisa melakukan pengorbanan.
dan Maria bisa melakukan pengorbanan tersebut. Dan kita lihat bahwa di dalam Ibrani pasal 7 itu dikatakan bahwa yang berkorban itu adalah diri Yesus sendiri. Ibrani pasal 7 ayat 27, saya akan bacakan. Yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal ini telah dilakukannya satu kali, dilakukannya huruf besarnya itu besar, yaitu Yesus, satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ya, Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan orang, untuk keselamatan setiap orang yang berdosa. Jadi sebagai orang yang sudah diselamatkan, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki dasar bagaimana kita bisa memberikan pengorbanan kita kepada Dia. Bagian B adalah melakukan sebagai kesempatan yang terakhir. Ya. Di sini ada dua kata di dalam ayat 7 dan ayat 8. Ayat 7 dikatakan, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Jadi biarlah Maria ini melakukan, ya, sebagai satu kesempatan yang terakhir. Ya, kalau kita melihat bahwa pada 6 hari sesudah penggurapan minyak ini, Tuhan Yesus dikorbankan, ya, dia naik atas kayu salib. Dan memang Maria melakukan ini adalah sebagai kesempatan yang terakhir sebelum Yesus dikuburkan. Yang kedua adalah biarlah Maria melakukannya, ya. Dikatakan ayat 8, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu, karena orang-orang miskin itu selalu ada pada kamu. Jadi merupakan kesempatan terakhir bahwa Maria bertemu dengan Yesus adalah saat-saat terakhir, di mana dia juga sebentar lagi tidak ada, meninggalkan dunia ini, tetapi orang-orang miskin selalu ada padamu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat, kalau kita diberikan kesempatan hanya 3 tahun dalam kehidupan ini, kira-kira apa yang akan dilakukan? Banyak kali orang melakukan hal-hal yang penting, yang dulu mungkin dia tidak melayani Tuhan, ya. Dia sekolah teologi, dia melakukan yang terbaik, dia melayani Tuhan. Dia akan melakukan perbaikan-perbaikan dari berbagai hal. Dia melakukan pengorbanan-pengorbanan dan lain sebagainya, ya. Jadi Maria pun melakukan ini sebagai kesempatan yang terakhir. Kesempatan yang terakhir, kalau kita tahu masa hidup kita, maka kita akan melakukan berbagai hal untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Melakukan segala sesuatu untuk Tuhan sebagai kesempatan yang terakhir. Orang-orang percaya kalau menyadari bahwa kesempatan terakhir adalah hari ini, maka dia akan melakukan hal-hal yang terbaik, hal-hal untuk memuliakan Tuhan. Dan khususnya juga dia akan memberikan pengorbanan yang luar biasa bagi Tuhan dan sesama. Bagian C-nya adalah Maria tahu kepada siapa ia berkorban. Maria tahu bahwa pengorbanan ini adalah bagi Yesus. Ayat 2 ayat pasal 12 ayat 2 dikatakan, di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta menyelayani, sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus di situ adalah Lazarus. Maria tahu kepada siapa yang dia berkorban, yaitu di mana diadakan satu perjamuan terakhir bersama Yesus. Dan yang kedua adalah Maria meminyaki kaki Yesus, ya. Karena dia tahu bahwa Yesuslah yang menolong mereka, yang menolong keluarga ini, dan Lazarus dapat dibangkitkan. Maka dia mengadakan satu perjamuan, mengundang Yesus pada saat perjamuan itu, dan meminyaki kaki Yesus.
Jadi apapun yang dilakukan oleh kita sebagai orang percaya adalah lakukanlah itu sebagai untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 katakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita tahu kepada siapa kita harus berkorban, yaitu kita harus berkorban kepada Yesus. Untuk Yesus. Dan semua dilakukan adalah untuk Tuhan. Apapun yang kita buat semuanya untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Maka semua perbuatan kita, semua pengorbanan kita adalah pengorbanan yang paling istimewa dalam hidup kita. Apa kira-kira yang kita akan korbankan buat dia? Apakah kita siap mengorbankan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan? Untuk dipakai Tuhan sebagai anaknya yang luar biasa. Yang bisa pergi memberitakan Injil sebagai peringatan hari penguburan Yesus. Ya. Kita memberikan minyak yang paling istimewa dalam hidup kita. Maria memberikan minyak narwastu yang harganya cukup mahal. Kalau dihitung secara rupiah 30 juta. Dan pengorbanan Maria ini salah satu teladan bagi hidup kita. Kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Apa yang ada di dalam hidup kita? Berikanlah itu sebagai pengorbanan kita kepada Yesus. Banyak sekarang orang-orang membutuhkan kasih Tuhan. Mereka membutuhkan pengampunan dosa. Mereka membutuhkan keselamatan. Kita bisa mengorbankan hidup kita dengan segala akal budi kita, pikiran kita, kekuatan kita, uang kita untuk memuliakan Tuhan. Sehingga melalui kejadian Maria memberikan minyak narwastu ini adalah salah satu teladan untuk kita juga bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Yang berikutnya adalah bagian kedua, upah pengorbanan. Yang bagian pertama, yaitu bagian A, menjadi berkat bagi orang lain. Wanginya semerbak di seluruh rumah. Ya. Ayat 3 dikatakan, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah. Ya. Saya punya keponakan ini seminggu yang lalu datang ke Bandung. Dan dia memakai minyak wangi ya. Dan wanginya itu begitu dia lewat, wanginya luar biasa. Apalagi yang dilakukan oleh Maria ini ya. Dia sekitar 1,5 kilo minyak gitu ya. 1 botol bir lebih diurapinya, dikucurkannya di kaki Yesus. Wah, wanginya semerbak luar biasa di dalam rumah itu ya. Jadi menjadi berkat bagi orang lain artinya wangi-wangian itu tercium baunya di sekitar kita, di sekitar rumah kita. Dan menjadi berkat orang lain artinya bahwa apa yang dilakukan berdampak bagi orang lain. Ini merupakan satu kesaksian apabila seseorang mau menjadi bau harum, artinya dia memiliki kesaksian yang baik, kesaksian yang indah, kesaksian yang bisa dibagikan, sehingga setiap keluarga bisa diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, saya mau saksikan bagaimana Mami meninggal. Dan luar biasanya adalah melalui meninggalnya Mami ini, seluruh keluarga diselamatkan, dilayani. Satu persatu, mulai dari anak-anaknya, mulai dari cucunya, dan semua terus menerus semua orang diselamatkan. Keponakan saya juga baru-baru dilayani. Meninggalnya Mami berdampak bagi orang-orang yang ada di dalam keluarga Nori Marna. Dan mereka semua satu persatu dilayani, dilepaskan
dan mereka menerima pengampunan daripada Tuhan. Upah yang berikutnya adalah mendapat pujian dari Tuhan Yesus. Ayat 7 dikatakan, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Artinya bahwa Tuhan Yesus membela apa yang Maria lakukan. Pada saat itu hadir yang namanya Yudas Iskariot. Dia katakan, mengapa uang sebesar itu bukan untuk kita jual minyak itu dan diberikan kepada orang miskin. Tetapi sebenarnya bukan mau dipersembahkan atau diberikan kepada orang miskin, tetapi dicuri uangnya untuk dia. Maria mendapatkan pembelaan daripada Tuhan Yesus. Dan yang berikutnya adalah Tuhan Yesus menyelamatkan orang-orang Yahudi. Ya. Ayat 9 pasal 12 dikatakan, sejumlah besar orang-orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga karena melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Upah berikutnya bahwa ayat 9 ini, orang-orang Yahudi banyak yang percaya kepada Yesus melalui mujizat yang dilakukan oleh Yesus, di mana Lazarus telah dibangkitkan. Dan memang orang-orang yang sudah banyak memberikan pengorbanan bagi Yesus, dia bisa bersaksi dan itu semua mendapatkan pujian daripada Tuhan. Dan saya bangga bahwa banyak pada saat COVID-19 ini orang-orang dilayani. Kalau kita pikir, aduh ini kita nggak bisa kemana-mana ya. Tetapi sebenarnya kita ada kesempatan untuk bisa mengorbankan sesuatu yang indah di dalam Tuhan. Terutama doa. Kita bisa membaca firman Tuhan tanpa harus ada pendeta, tanpa harus ibadah di gereja. Tetapi di rumah kita bisa lakukan itu. Dan memang ini adalah salah satu pengorbanan di dalam hidup kita pada masa COVID-19 yang dipersembahkan untuk Tuhan. Dan saya melihat bahwa setiap jawaban doa itu Tuhan Yesus menjawab tepat pada waktunya. Ya. Pergumulan semua keluarga kami itu Tuhan Yesus berikan jawaban tepat pada waktunya. Anak-anak yang nganggur bisa dapat pekerjaan. Ya. Anak-anak dalam kesulitan, menantu, semua cucu dalam kesulitan, Tuhan memberikan jalan keluar. Dan ini adalah salah satu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Ya. Sebagai renungan kita pada pagi ini, kira-kira apa yang kita buat? Salah satu bentuk pengorbanan kita adalah kita berbagi kasih. Ya. Berbagi kasih kepada siapapun, orang-orang yang memang membutuhkan untuk makan mereka, untuk kebutuhan sehari-hari. Kita yang memang diberkati Tuhan, kita bisa menyalurkan berkat itu kepada orang lain. Khususnya kepada jemaat kita yang berkesusahan. Dan pengorbanan yang lebih luar biasa lagi adalah kita mengorbankan waktu untuk mempersembahkan hidup kita sebagai bau yang harum dengan kesaksian hidup kita yang indah, yang berkenan kepada Tuhan dan membawa orang-orang kepada Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pertolongan-Mu bagi kami, di mana kami masih tetap bisa beribadah, mendengarkan firman Tuhan, memuji, memuliakan Engkau, berdoa, dan kami boleh teringat akan teman-teman kami di gereja kami untuk mereka juga ditolong oleh-Mu Tuhan dalam pergumulan usaha, dalam pergumulan warung, dalam pergumulan pekerjaan, di dalam pergumulan angkot, di dalam pergumulan untuk kuliah, untuk kenaikan kelas, untuk belajar di rumah.
Kiranya Engkau boleh menolong Tuhan, agar ibu-ibu di rumah bisa mengarahkan anak-anak kami yang belajar di rumah, sehingga mereka juga bisa berhasil dalam kuliahnya, dalam pendidikannya di SMA, SMP, dan SD. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau Engkau memberikan kesehatan bagi jemaat-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau juga boleh menolong seluruh jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Kami juga teringat akan Eroy yang saat ini juga akan melamar pekerjaan. Engkau tolong Tuhan. Untuk David yang akan menyelesaikan tugas akhir dan praktek, biarlah Engkau juga menolong. Untuk Helga yang akan melaksanakan PTT, biarlah Engkau juga menolong untuk ditempatkan di kota yang dekat dengan Bandung. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang sakit Tuhan Yesus untuk Ibu Lita. Engkau juga pulihkan secara sempurna Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk jemaat-Mu yang bekerja di luar kota, baik Pak Peter, baik Pak Ganda, baik Pak Yusak, dan juga anak-anak kami Tuhan yang bekerja di luar kota. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus bahwa Engkau juga boleh memberkati seluruh jemaat kami. Dalam sepanjang kehidupannya Engkau pulihkan orang yang mengalami penderitaan. Engkau tolong dalam masa-masa sulit ini Tuhan, biar Engkau membuka jalan untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan, untuk mendapatkan usaha, untuk mendapatkan proyek-proyek. Dan kami tahu Tuhan, Engkau akan menolong jemaat kami. Kami juga menyerahkan untuk pergumulan negara dan bangsa kami Tuhan Yesus. Biarlah pada masa COVID ini juga Engkau pulihkan untuk perekonomian. Engkau pulihkan Tuhan Yesus orang-orang yang saat ini juga menderita sakit COVID-19. Untuk teman-teman kami yang ada di Papua, di satu rumah sakit Tuhan Yesus, dia juga mengalami COVID-19. Hampir seluruh tenaga kesehatannya mengalami COVID-19. Biar Engkau pulihkan dan rumah sakit ini juga boleh kembali berjalan lancar. Kami juga menyerahkan untuk seluruh rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia yang saat ini juga mengalami kolaps, di mana pasiennya sedikit dan tidak bisa membayarkan karyawannya, para perawat, dokter, dan tenaga medis lainnya, tenaga administrasi, tenaga farmasi. Biarlah Engkau juga mencukupkannya Tuhan. Kami menyerahkan untuk para menteri yang saat ini juga bekerja keras untuk pembangunan perekonomian di Indonesia, untuk pembangunan perhubungan, perjalanan-perjalanan, dan biarlah semua juga bisa dibuka kembali dengan lancar Tuhan. Dan juga yang saat ini juga mengalami PHK Tuhan, Kau boleh peliharakan. Sekitar ada 6 juta orang yang saat ini juga mengalami PHK. Kiranya Engkau juga boleh menolong mereka. Berikan kecukupan bagi mereka Tuhan. Kami bersyukur kalau pemerintah juga memberikan BLT bagi orang-orang yang saat ini juga di PHK. Kiranya dana ini juga boleh tersalur setiap bulannya, sehingga mereka juga boleh tercukupi dalam setiap kebutuhan hidupnya. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau Engkau juga peliharakan semua hamba-hamba Tuhan, GKRI Tesalonika, GKRI Mahkota Kemuliaan, GKRI Berea, GKRI yang ada di Cimahi, GKRI yang ada di Ciwidey, dan GKRI yang ada di Cilacap. Hamba-hamba-Mu terpeliharakan sampai saat ini Tuhan. Engkau berkati semua anak, cucu, dan menantunya. Engkau berkati semua pelayanannya, berikan kuasa-Mu Tuhan, berikan hikmat-Mu. Kiranya Engkau boleh memberkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat, kiranya berkat Tuhan menyertai keluarga. Diberkatilah segala usaha-Mu, diberkatilah segala pekerjaan-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah semua yang dilakukan, termasuk pelayanan, termasuk apapun yang kita lakukan untuk menolong sesama manusia. Kiranya berkat Tuhan boleh tetap melingkupi kita. Damai sejahtera dan sukacita dan kasih karunia daripada Yesus Kristus dan pertolongan daripada Roh Kudus tetap melingkupi kita dari saat ini sampai Maranatha. Amin. Aku punya Tuhan yang besar.
sekarang.